Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di channel pusaka ini. Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tak kurang satu apapun juga. Amin. Kali ini channel pusaka membuka ruang diskusi. Hal ini termotivasi dengan berita yang dimuat dalam WhatsApp atau WA, yaitu diskusi kecil mengenai penghulu atau datuk tidak ada wibawa ke anak buahnya lagi. Hal ini disebabkan karena penghulu sendiri tidak ada memiliki ilmu pengetahuan. Seharusnya penghulu atau datuk itu berilmu pengetahuan yang luas. Sebagai seorang penghulu yang memikul amanah sebagai hulu, ketua, pimpinan dalam kaumnya, ia harus seorang yang mempunyai nilai lebih, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, memiliki iman yang kokoh, sebagai diungkapkan oleh petatah petitih kita sebagai berikut. Nan cadiak candokio, nan arif bijaksana, nan tahu dia onak kamanyangkui, nan tahu di rantian kamanyusua, nan tahu di angin, nan basiru, nan tahu di ombak, nan badabua, nan tahu di karang, nan baunggua, nan tahu dipasang turun naik, nan tahu jo eriang jo gendang, nan tahu dibayang kata sampai, alun takile alah takalam, takile ikan dalam air, lajar leh jantan betinonya. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya mengisyaratkan seorang pemimpin harus berilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan duniawi, maka dia harus berilmu. Siapa yang menghendaki kehidupan ukhrawi, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua kehidupan tersebut, harus dengan ilmu. Sabda Rasulullah SAW yang diwariskan oleh Muslim. Selain persyaratan utama di atas, seorang penghulu harus memiliki 4 sifat yang Rasulullah SAW miliki, yaitu yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat patonah. Sahabat pusaka yang saya hormati, itulah wacana yang didiskusikan oleh salah seorang junsanak kita di WA, warga Citalang dengan temannya. Sekarang mari kita perluas jangkauan diskusi itu melalui channel pusaka ini. Semua sahabat pusaka dimanapun Anda berada tentu dapat mengikutinya. Sahabat pusaka yang berbahagia, karena baru permulaan, maka baiklah saya atau Sultan Bandaro yang pertama untuk menanggapi permasalahan di atas, agar penghulu atau datuk di kampung kita kembali wibawanya terhadap anak buahnya dalam suatu pasukan. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, terutama di kampung kami, yaitu di Kecamatan Ampek Negari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di Negari Citalang, Batu Kambiang, dan Sitanang. Cara pemilihan penghulu atau datuk tersebut
sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang sudah canggih ini. Saya kira cara pemilihan penghulu atau datuk itu untuk agam mungkin sama saja. Jadi cara pemilihan penghulu inilah yang harus kita rubah. Sebab cara lama sudah tidak bisa lagi diterapkan. Sahabat pusaka yang saya hormati, pemilihan penghulu atau datuk di agam biasanya pakai sistem balega. Umpama dalam suatu pasukuan terdapat ampek parwit. Saya contohkan saja, misalnya yang pertama parwit A, kemudian ada parwit B, kemudian ada parwit C dan parwit D. Penghulu yang ada sekarang misalnya dari parwit A. Karena sistem balega, selesai masa jabatan penghulu parwit A ini tentu akan digantikan oleh penghulu parwit B. Kebetulan untuk parwit B ini sebenarnya tidak ada yang mampu untuk memangku penghulu atau datuk tersebut. Karena SDM-nya tidak ada. Tapi karena sistem balega tadi, maka dipaksakannya juga membawa penghulu datuk tersebut. Dan mereka pun bangga dalam keturunannya ada yang menjadi penghulu atau datuk. Karena tidak memiliki leadership kepemimpinan, maka anak buah kemenakannya tidak ada yang patuh kepadanya. Apalagi penghulu atau datuk suka bergurau di lapau, sehingga kawan dan lawan mauta tidak diperhitungkannya lagi. Akibatnya penghulu atau datuk tadi bisa dipawaannya saja oleh nan muda-muda. Apalagi penghulu atau datuk tersebut ikut serta pula bermain domino di lapau, yang taruhannya sandal digantungkan di leher. Tentu dapat kita bayangkan kalau penghulu atau datuk tadi yang kalah sampai permainan domino usai, terompa digantungkan di leher, sedangkan lainnya terompa di kaki. Apakah yang semacam itu dapat meningkatkan wibawa anak kemenakan dalam satu persekutuan? Tentu jawabannya tidak. Bahwa penghulu atau datuk yang mendomini kalah tadi dalam sebulan ke depan akan menjadi bahan olok-olok masyarakat kampung. Sahabat pusaka yang berbahagia, kalau seorang penghulu atau datuk tidak mempunyai leadership kepemimpinan atau kurang ilmu agama atau ilmu kemasyarakatan, maka dapat dipastikan bahwa penghulu atau datuk yang demikian itu tidak akan pernah bersuara dalam rapat-rapat KAM, Kerapatan Adat Negari. Sedangkan Majelis Kerapatan Adat Negari mengharapkan sumangsaran dari anggotanya. Untuk mengakhiri tanggapan saya ini, saya mengusulkan agar pemilihan datuk ke depan jangan dipakai juga sistem balega. Harus kita rubah caranya. Mungkin bisa dipakai sistem kriteria pengangkatan penghulu atau datuk. Sebab saya teringat dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, Allah sesungguhnya tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka ubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah kepada suatu kaum hendak mendatangkan celaka, maka tidaklah ada penolaknya, dan selain daripadanya tidaklah ada bagi mereka perlindungan. Sahabat pusaka yang berbahagia, demikian tanggapan saya.
tentang meningkatkan wibawa pangulu atau datua di hadapan anak buah, kamanakan, dan masyarakat. Semoga sarana channel pusaka ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tunggukan tanggapan sahabat pusaka semua, dan kirimkan tanggapan sahabat melalui WA atau Gmail masdarmibustari@gmail.com. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama so kita